Se acabó. Free drinks in the house. Baik, selamat pagi. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Aron Jawanda Pakali. Saya mahasiswa di kampus 3 Nusantara Kupang dengan studi S1 keperawatan. Baik, di sini saya akan melakukan pembahasan materi tentang materi konsep spiritual. Pertama, pengertian dari spiritual. Pengertian dari spiritual itu adalah suatu yang dipercayai oleh seseorang dalam hubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi atau Tuhan, yang menimbulkan kebutuhan serta kecintaan adanya Tuhan dan permohonan maaf atas segala kesalahan yang pernah dibuat. Jadi tidak selamanya dengan Tuhan atau animisme, dinamisme. Baik, adapun menurut Purkhat 1993, spiritualitas meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastiannya dalam kehidupan. Yang kedua itu menemukan arti dan tujuan hidup. Yang ketiga, menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri. Yang keempat, MPY mempunyai perayaan keterkaitan dengan diri sendiri dan dengan yang maha tinggi. Yang kelima itu Stoll atau tahun 1989. Adapun dimensi spiritual, yaitu sebagai konsep dua dimensi. Dimensi vertikal adalah hubungan dan Tuhan atau yang tinggi yang menuntun kehidupan seseorang. Sedangkan dimensi horizontal adalah hubungan seseorang dengan diri sendiri, orang lain dan dengan lingkungan. Adapun keterkaitan antara spiritual dan kesehatan di rumah sakit. Keterkaitan spiritual kesehatan di rumah sakit, keyakinan spiritual sangat penting karena dapat mempengaruhi kesehatan dan perilaku self-care klien. Pengaruh dari keyakinan spiritual yang perlu dipahami adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menurut kebiasaan hidup. Praktik tertentu pada umumnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan kemungkinan mempunyai makna keagamaan bagi pasien. Sebagai contoh, ada agama yang menetapkan makanan diet yang boleh dan tidak boleh dimakan. Begitu pula metode keluarga berencana, dan ada agama yang melarang cara tertentu untuk mencegah kehamilan termasuk terapi medik, pengobatan. Yang kedua itu sumber dukungan. Pada saat mengalami stres, individu akan mencari dukungan dari keyakinan agamanya. Dukungan ini sangat diperlukan untuk dapat menerima keadaan sakit yang dialami, khususnya jika penyakit tersebut memerlukan proses penyembuhan yang lama, hasil yang pasti. Sumber kekuatan dan penyembuhan, individu cenderung dapat menahan stres baik fisik maupun fisik yang luar biasa karena mempunyai keyakinan yang kuat. Keluarga klien mengikuti semua proses penyembuhan yang memerlukan upaya ekstra karena keyakinan bahwa semua upaya tersebut akan berhasil. Yang keempat itu sumber konflik. Pada suatu situasi tertentu bisa terjadi konflik antara keyakinan agama dan praktik kesehatan. Yang bagian D atau keempat, faktor yang mempengaruhi spiritualitas. Yang pertama itu perkembangan. Semakin dewasa idealnya, semakin matang tingkat spiritualitas seseorang. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan spiritual individu yang dibesarkan. Dalam keluarga agama Islam cenderung 90%. Ras atau suku di Indonesia Timur, aliran Jaya mayoritas beragama Kristen, Aceh mayoritas Islam.
agama yang dianut, keyakinan pada agama dapat menentukan arti pentingnya kebutuhan spiritual. Kegiatan agama dapat meningkatkan keberadaan dirinya yang Tuhan dan selalu mendekatkan diri kepada Pencipta. Pasien yang membutuhkan dukungan spiritual atau kelima, yaitu bagian ini, pasien kesepian. Pasien dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menemani membutuhkan bantuan karena mereka merasakan tidak ada kekuatan selain Tuhan. Tidak ada yang menyertai kecuali Tuhan. Pasien ketakutan dan cemas. Adanya ketakutan dan kecemasan dapat menimbulkan kepercayaan atau perasaan kacau yang dapat membuat pasien membutuhkan ketenangan pada dirinya, dan ketenangan yang paling dasar adalah bersama Tuhan. Pasien yang harus mengubah gaya hidup. Pola gaya hidup yang dapat menghancurkan keyakinan individu bila ke arah yang lebih buruk, dan sebaliknya. Masalah kebutuhan spiritual atau bagian F, distress spiritual, suatu keadaan ketika individu kelompok mengalami atau berisiko mengalami gangguan dalam kepercayaan atau sistem nilai yang memberikannya kekuatan, harapan dan arti kehidupan. Macam-macam distress spiritual. Yang pertama itu spiritual yang sakit, yaitu kesulitan menerima kehilangan dari orang yang dia cintai atau dari penderita yang berat. Misalnya pacar, mantan, ketika meninggalkan itu rasanya sangat sakit. Seperti itulah yang maksudnya spiritual yang sakit. Spiritual yang khawatir, yaitu terjadinya pertentangan kepercayaan dan sistem nilai seperti adanya aborsi. Spiritual yang hilang, yaitu adanya kesulitan menemukan ketenangan dalam kegiatan keagamaan. Hasil keperawatan spiritual itu ada pengkajiannya. Pertama itu sumber kekuatan, yaitu Tuhan atau yang lain. Data umum agama yang dianut pasien satu keyakinan. Bagaimana pasien melaksanakan keyakinannya? Ada masalah. Apakah sakit atau terluka mempengaruhi keyakinan Anda? Apakah Anda mempunyai pemimpin spiritual? Apakah Anda butuh pemimpin spiritual? Faktor yang mempengaruhi kematian, sakit, kecacatan, dan sebab berikut. Faktor yang menyebabkan masalah spiritual: kehilangan salah satu bagian tubuh, beberapa penyakit terminal, tindakan, perbedaan prosedur invasif, kaji dan tanda stres. Diagnosa keperawatan. Yang pertama itu distress spiritual. Definisi: gangguan pada prinsip hidup yang meliputi semua aspek dari seseorang, yang menggabungkan aspek seksualnya dan biologis. Coping infeksi, krisis situasi. Definisi: ketidakmampuannya membuat penilaian yang dapat terhadap stresor, pilihan respon untuk bertindak tidak adekuat, dan atau ketidakmampuannya menggunakan sumber yang tersedia. Batas karakteristik itu ada mayor, yaitu atau harus terdapat mengalami gangguan dalam sistem kepercayaan. Minor, mungkin terdapat menunjukkan kekecewaan atau putus asa, memilih tidak melakukan kebiasaan keagamaan, bertanya tentang arti kehidupan, kematian dan penderitaan, mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki alasan untuk hidup. Faktor yang berhubungan: kehilangan bagian atau fungsi tubuh, sakit terminal, penyakit, nyeri, trauma, gangguan, amputasi, pembedahan, operasi, hambatan untuk melakukan ritual spiritual. Adapun intervensi diagnosa: kaji adanya indikasi kedekatan dalam keagamaan, tentukan konsep ketuhanan klien, kaji sumber-sumber harapan dan kekuatan pasien, dengarkan pandangan pasien tentang hubungan spiritual dan kesehatan, nilai dampak situasi kehidupan terhadap peran, evaluasi kemampuan pasien dalam membuat keputusan, anjurkan klien menggunakan teknik relaksasi, berikan peletahan keterampilan sosial yang sesuai,
libatkan sumber-sumber yang ada untuk mendukung pemberian pelayanan kesehatan. Ada pun evaluasi dari spiritual, itu evaluasi terhadap masalah spiritual dapat dinilai dari mampu beristirahat dengan tenang, menyatakan penerimaan keputusan normal, mengekspresikan rasa damai, menunjukkan hubungan yang hangat dan terbuka, menunjukkan sikap efektif tanpa rasa marah, rasa bersalah dan anxietas, menunjukkan perilaku lebih positif, mengekspresikan hati positif terhadap situasi dan keberadaannya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika masih kurang dan ada salah kata, mohon maaf. Shalom dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.